itu ada di bagian introduction, ya. Ada di bagian introduction, ya. Di sini tidak mudah teman-teman, ya, tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Bagi mereka yang kurang, ya, kurang daya jelajah bacanya, ya, ini di bagian introduction sering tergelincir, ya, sering tergelincir. Mereka mengisi dengan cerita, ya, mengisi dengan cerita, mengisi dengan kutipan-kutipan, mengisi dengan apa itu copy paste yang sebetulnya bisa jadi tidak diperlukan teman-teman, ya, tidak diperlukan, ya. Nah, yang pertama ini burning issue, ya, burning issue, ya. Burning issue di sini misalkan bisa dituliskan misalkan kalau, ya, misalkan punya siapa di sini yang akan kita bahas, misalkan punya kelompok 1, ya. Kelompok 1, halo kelompok 1. Hadir, Pak. Ya, kelompok 1 emang Kamal. Oh, saya kelompok 3, Deng. Maaf, Pak, maaf, Pak. Kelompok 1. Saya hadir aja. Semangat, Pak. Ya, Maaf, Pak. kelompok 1, mana kelompok 1? Halo kelompok 1. Halo kelompok 1. Halo kelompok 1. Aduh, kelompok 1 ini Bapak tidak bisa ini, ya. Halo kelompok 2. Halo kelompok 2. Kelompok 4, kelompok 4. Halo, halo. Kelompok 4. Tes teman-teman, apakah suara Bapak yang putus ataukah kalian yang tidak merespon ini? Saya mendengarkan suara Bapak kok. Ini yang lain bagaimana ini? Bapak minta responnya ini, teman-teman yang lain. Ya, sepertinya Bapak hanya one way saja ini, ya. Bapak tidak bisa tidak bisa mendapatkan interaksi dari kalian. Tapi semoga tidak jadi masalah. Baik, mungkin bisa langsung pakai kasusnya si Kamal, ya. Kamal kemarin itu berkenaan dengan apa? Korelasi antara speaking dan writing, ya. Listening dan writing, Pak. Oh, listening dan writing, ya. Mungkin bisa dituliskan, ya. Mungkin bisa dituliskan seperti ini. Pertama, Kamal, ya. Pertama, misalkan misalkan kita membicarakan tentang listening, ya. Listening dan Writing. Writing, ya. Listening, ya. Listening tidak mudah bagi sebagian besar mahasiswa atau siswa dalam siswa bahasa Inggris sebagai bahasa asing, gitu, ya. Jadi apa ini? Listening is not easy for EFL student. Nah, ini listening itu tidak mudah bagi sebagian besar mahasiswa atau siswa bahasa Inggris sebagai bahasa asing, ya. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya, listening is not easy for EFL students. Nah, di sini kemudian teman-teman harus harus didukung dengan kata siapa, ya. Tahun berapa. Nah, ini teman-teman, ya. Kemudian kalau mau menyampaikan sesuatu lagi, kemudian
Di sisi lain, misalkan ya, di sisi lain, apa yang listening dengan writing ya tadi ya, betul ya Kamal ya. Di sisi lain, Iya Bapak. ya. Udah. Kenapa mati ya komputer Bapak? Ini suaranya masih kedengeran Pak? Masih kedengeran suaranya? Ya, tapi ngeblank hitam semua ini. Kenapa nih ya? Waduh, terlalu lelah sepertinya Pak. Bentar. Putus Pak suaranya. Ya, ini kenapa ngeblank ini layarnya ya? Mungkin di Bentar. stop Iya, share Pak. dulu mungkin Pak Misdi. Nah, muncul sendiri. Ya, ya teman-teman, mohon maaf tahu-tahu ngeblank jadi hitam ya. Di sisi lain, ya, di sisi lain kemampuan mahasiswa atau siswa dalam menulis, ya, menulis juga menjadi isu atau fenomena tersendiri. Nah, ini teman-teman, ini juga harus didukung dengan kata siapa, ya, tahun berapa. Nah, ini teman-teman harus bisa mengatakan seperti itu ya. Nah, ini sebagai sebagai pengantar ya, burning issue, mengantarkan isu-isu apa saja yang ingin disampaikan oleh si penulis ya. Jadi ini bisa diisi 2 atau 3 kalimat ya di burning issue ya. Nah, kemudian setelah itu baru kita masuk ke previous research ya. Nah, mungkin bisa disampaikan di sini misalkan kemampuan listening mahasiswa dilaporkan masih rendah ya, masih rendah atau kurang memuaskan ya. Nah, ini harus baca dari jurnal, artikel penelitian ya, penelitian siapa, tahun berapa. Nah, ya. Ini namanya melaporkan hasil risetnya ya. Nah, ini bisa ditambahkan atau diperjelas misalkan dengan hasil penelitian yang ini tadi ya, yang penelitian siapa tahun berapa begitu ya, hasil penelitian siapa tahun berapa tadi itu ya, hasil penelitian siapa atau penelitian X menunjukkan atau misalkan menunjukkan atau menghasilkan atau mendemonstrasikan atau menghasilkan ya, hasil penelitian itu bisa menunjukkan, bisa memperlihatkan, bisa mendemonstrasikan begitu ya, hasil penelitian X tahun berapa yang tadi itu di ini ya, yang ini ya, tahun berapa, menunjukkan bahwa dari hasil 30 siswa yang diuji listening ya, dari 30, 50%-nya menunjukkan
atau ini sudah ada kata menunjukkan, jadi harus pakai kata yang lain ya. Mendemonstrasikan, mendemonstrasikan ya 50 mendemonstrasikan nilai di bawah, misalkan di bawah 50 ya. Nah, ini penjelasan ini ya, penjelasan dari penelitian yang pertama ini ya. Penelitian yang pertama. Ya, kemudian bisa dilanjutkan kembali ya, dilanjutkan kembali. Lalu kemudian ya sama aja ya. Kemudian pada penelitian penelitian yang dilaksanakan oleh siapa lagi gitu ya, oleh X tahun berapa gitu ya. Mendapati bahwa kemampuan listening siswa itu berpengaruh pada kemampuan apa yang tadi itu, kemampuan writing ya, writing siswa. Nah, ya. Misalkan lebih lanjut ya, dalam studi kasus yang dilaksanakan, ini sudah dilaksanakan, jangan pakai dilaksanakan lagi ya. Kasus yang dalam studi kasus yang dilakukan ya oleh X tahun berapa itu di sebuah perguruan tinggi swasta ya, swasta di Indonesia, menunjukkan, memperlihatkan bahwa ada korelasi yang signifikan ya. Ya, ada korelasi signifikan antara nilai ya, nilai ataupun hasil pembelajaran listening dengan hasil pembelajaran writing. Nah, ini teman-teman yang yang bisa menjadi dasar ya, yang menjadi dasar bahwasanya kita itu mempresentasikan atau menunjukkan bahwasanya isu ya, bahwasanya isu yang ingin kita tulis, yang kita teliti ya. Bapak ulangi, di bagian ini, di bagian previous tadi kita menunjukkan bahwasanya yang kita sampaikan itu berdasarkan dari hasil kajian empiris, hasil penelitian teman-teman. Jadi di sini teman-teman kita usahakan, kita hindari kalau kita mengutip dari website, dari blog, dari buku, dari dari apalagi kalau dari website atau Wikipedia yang tidak jelas, akademia begitu. Jadi di sini sekali lagi hasil penelitian ini diambil dari hasil-hasil publikasi di jurnal ya, hasil publikasi di jurnal ya, yang ini ya. Nah teman-teman, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, silakan. Ini kalau kalian sudah menuliskan di burning issues 2 paragraf atau 1 paragraf begitu, previous tadi 2 paragraf begitu, ini sudah 3 atau 4 paragraf. Ini sudah bagus ya. Ini sudah bagus.
Silakan, ada yang mau ditanyakan, silakan. Kamal ataupun Nisa ataupun yang lain, ada Fuad. Silakan dicermati terlebih dahulu, ditanyakan, barangkali ada yang mau disampaikan. Halo, tes. Aduh, jangan-jangan terputus ini ya. Ya Pak, hadir. Ya, sampai di sini Kamal, ada yang disampaikan ke Bapak? Berarti mengutipnya boleh memparafrase atau boleh juga mengutip langsung gitu Pak ya? Oh iya, kalau itu kutip langsung silakan, asalkan tidak melebihi 50 kata ya. Takutnya kalau melebihi 50 kata itu nanti plagiatnya lumayan tinggi ya. Jadi di parafrase pastinya ya, di parafrase ya. Jadi kalau parafrase tentu saja itu dari satu kalimat atau dua kalimat atau satu paragraf. Kalau kemudian satu artikel bisa disederhanakan menjadi di summary ya, dirangkum menjadi 3 atau 4 kalimat ya. Jadi betul Kamal, kita melakukan parafrase dan juga summary atau merangkum ya, merangkum. Ya, ini sepertinya Kamal sudah terbiasa menulis. Yang lain silakan yang lain. Ini sekali lagi bagian introduction ini adalah bagian krusial yang nilai kalian itu bisa 70% dari sini, dari introduction ya. Jadi sekali lagi introduction itu ada paragraf pembuka yang mengantarkan bahwasanya sebuah topik, sebuah kajian itu sangat penting untuk diteliti ya. Kemudian kita tambahkan atau kita masukkan, kita presentasikan, ini loh hasil-hasil penelitian yang mendukungnya ya. Nah, teman-teman, setelah hasil penelitian kita sampaikan, tentu saja kita harus mengidentifikasi ya, kira-kira apa dari penelitian-penelitian yang kita kutip itu, penelitian-penelitian yang kita sampaikan itu, ada hal yang belum diteliti gitu. Nah, kalau di sini misal ini bisa kita sampaikan yang belum diperlihatkan apa di sini ya. Di sini kalau kita lihat di sini kemampuan listening yang pertama ya. Ini kemampuan listening mahasiswa ya. Ini yang dilaporkan adalah kemampuan listening mahasiswa ya. Kemudian yang kedua ini penelitian yang dilaksanakan listening siswa ya di sekolah ya. Ini yang di sekolah ya. Nah, di sini berarti ada celah. Ada celah, salah satunya adalah adanya penelitian yang belum dilakukan, yaitu listening ataupun writing yang dalam konteks di pondok pesantren atau boarding school. Nah, ini bisa menjadi pintu masuk penelitian kita, teman-teman, yang dinamakan dengan riset gap ya. Jadi ada penelitian yang belum diteliti berdasarkan dari bacaan yang kita sampaikan, dari hasil penelitian yang kita sampaikan ya. Jadi kita bisa menyampaikan di sini sayangnya penelitian ya mengenai kemampuan listening dan writing siswa ya, siswa di ranah ya, di ranah atau dalam konteks ya, dalam konteks pembelajaran di pondok pesantren belum banyak
dilaporkan. Nah, atau belum banyak diteliti ya, dilaporkan atau teliti. Nah, inilah yang Bapak maksudkan sebagai gap, teman-teman, ya. Jadi ini kita harus bisa menuliskan seperti ini ya, teman-teman. Jadi kalau dari atas sampai bawah ini bisa disebut yang dikatakan itu state of the art ya. Jadi seni menulis itu di situ, teman-teman. Ini yang tidak mudah bagi mahasiswa, bahkan buat Bapak juga yang sudah doktor itu sering mengalami kesulitan di sini, teman-teman. Ya, karena kita harus baca beberapa artikel, kemudian mencari celah, ya, mencari celah mana yang belum diisi, mana yang belum diteliti, mana yang belum dilaporkan, ya, mana yang belum diinvestigasi. Itulah yang kemudian menjadi topik penelitian kita, ya. Nah, jadi sebetulnya prosesnya itu idealnya seperti itu, teman-teman. Jadi di awal cerita itu kalau kita mau melakukan penelitian itu bukan memilih judul, bukan. Tetapi kita menentukan topik yang menarik buat kita, topik yang kita sukai, kemudian kita mencari penelitian-penelitian terdahulu, ya, mendownload jurnal-jurnal terdahulu yang berkaitan dengan topik kita, kemudian kita seleksi menjadi beberapa artikel yang satu temuan gitu ya, satu topik tertentu, kemudian kita baca. Dari keseluruhan itulah kemudian kita akan menemukan, oh ternyata ada bagian yang belum diteliti. Nah, disitulah kemudian penelitian kita itu masuk, judul itu masuk gitu, ya. Jadi sampai di sini teman-teman, barangkali ditanyakan silakan. Halo teman-teman, ya mudah-mudahan tidak lost ya. Enggak Pak, enggak lost. Saya masih depan laptop kok, tenang aja Pak. Ya, ini karena ini bagian yang tidak mudah teman-teman. Sekali lagi, kalau kita sebagai guru, calon guru peneliti, ini menarik ini ya, menjadi hal yang menarik. Dari refleksi-refleksi sehari-hari kita bisa menemukan ya. PTK itu lebih mudah ya. Bapak lanjutkan teman-teman, sebaik kita lanjutkan. Nah, dari riset gap ya, dari riset gap ini sayangnya penelitian-penelitian mengenai kemampuan listening dan writing siswa di ranah atau dalam konteks pembelajaran di pondok pesantren belum banyak dilaporkan. Nah, disinilah kemudian teman-teman masuk ke our proposal. Nah, proposal kita apa gitu? Proposal kita oleh karena itu penelitian ini akan melaporkan ya, karena ini sudah terjadi penelitian maka melaporkan. Kalau proposal akan meneliti ya. Kalau proposal penelitian itu akan meneliti. Kalau sudah menjadi laporan berarti oleh karena itu paper ini atau makalah ini atau penelitian ini akan melaporkan ya, laporkan misalkan ya, misalkan ini ya, misalkan bisa beberapa ya, misalkan satu, misalkan ya, apakah ada korelasi ya antara kemampuan listening siswa terhadap kemampuan writing siswa di pesantren ya. Nah, ini satu misalkan ya. Ini satu ya. Ini kalau begini ini murni kuantitatif, teman-teman. Nah, murni kuantitatif ya. Atau yang kedua, misalkan yang kedua teman-teman bisa juga
ingin melaporkan bagaimana ya, bagaimana potret, nah ya, bagaimana potret kemampuan listening siswa dibandingkan dengan kemampuan writing siswa di pondok pesantren. Nah, ini teman-teman ya, ini kajiannya bisa studi kasus atau kualitatif atau deskriptif report ya. Ini bisa sebuah desainnya itu cukup studi kasus ya. Nah, ini teman-teman kalau sekali lagi kalau di dalam sebuah introduction ya. Jadi sekali lagi ada paragraf yang merupakan burning issues ya, pengantar begitu, kenapa sesuatu itu menjadi fenomena atau sesuatu itu penting atau sesuatu itu wajib mendapatkan atensi gitu ya. Kemudian kita ngomong seperti itu harus didukung dengan hasil penelitian. Maka kita merangkum, melaporkan, memparafrase hasil penelitian yang dilakukan oleh orang lain ya atau terdahulu ya. Dari penelitian itu kemudian kita menyampaikan ada hal yang belum diteliti. Oleh karena itu kemudian kita ingin meneliti bagian tersebut. Ya. Ya, silahkan Kamal, barangkali ada yang mau disampaikan. Ini Enggak sih kok Pak, kalau di sepertinya ini apa? ada yang chat ya. Kita lihat ada yang bertanya di chat, teman-teman. Maaf Pak, suaranya putus-putus. Waduh, kasihan ini ya. Ini Jadi apa ya. Pak? Kalau saya mungkin nggak banyak tanya tentang introduction Pak ya, karena ya apa kalau garis besarnya insya Allah lah bisa gitu. Cuman kan kalau di kelompok saya kan dibagi-bagi. Ada yang mengerjakan introduction, yaitu ada sih teman saya hadir itu Amila Yasila yang mengerjakan introduction. Kalau saya kan bagian method sama finding and discussion. Jadi mungkin yang akan banyak bertanya ya saudari Amila Yasila itu Pak. Ya, siap. Terima kasih. Nah, Kamal, mungkin yang lain ya. Silakan yang lain. Silakan yang lain. Fuad, silakan. Ini Bapak akan menunjukkan contoh ya, contoh sederhana. Ini Bapak ganti dulu, stop screen dulu. Bapak tunjukkan teman-teman contoh ya, contoh contoh introduction teman-teman. Ya. Oke, teman-teman, layar Bapak sudah mulai nampak belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Bapak akan menunjukkan, kecil sekali ini ya. Ini kenapa tombolnya belum muncul ya? Bentar. Bisa dibaca belum teman-teman? Sudah terbaca belum? Sudah Pak, sudah. Kita lihat ini adalah jurnal internasional teman-teman. Kemana ini ya? Kita cek di sini ini jurnal internasional teman-teman. Kita lihat apakah ada pengantar. Ini yang pertama ada bagian introduction sama teman. Di bagian introduction, kemudian kita bisa melihat di sini. Ini judulnya adalah ini.
Ini teman-teman seperti yang nampak di layar kalian, judulnya adalah Voice Blogging and Second Language Speaking Performance, ya. Blogging, ya, voice blogging dan kemampuan berbicara, kemampuan berbicara bahasa asing, ya, bahasa asing, ya. Ini kalau kita lihat ini ditulis oleh si Shu, ya. Bagaimana ini membacanya, ini orang Cina, ya. Bapak tidak paham cara membacanya. Kemungkinan ya Shu, ya. Shu dipublikasikan tahun 2014, ya. Tahun 2015, ya. Shu tahun 2015, ya. Jadi Shu ini ada abstraknya teman-teman. Abstrak kita tulis di terakhir, ya. Kalau sudah selesai semua boleh menambahkan abstrak. Ada yang menambahkan abstrak, ada yang juga tidak, ya. Abstrak itu bisa melihat apa sekilas isinya apa. Nah, ini kita lihat di bagian introduction, ini jelas punyanya profesor kelas dunia, ya. Kita lihat, kita sama-sama belajar di sini, teman-teman. Kita lihat di sini dikatakan ini, teman-teman. Nah, ya, blog ataupun web blogs have fundamentally changed the way people use and interact on the internet. Through blogging, bloggers take ownership of the virtual space and the work they publish. An act that represents active information creation that replaces traditional act of passive information consumption. Jadi di sini dikatakan kalau blog itu sudah merubah gaya ini berinteraksi orang, ya. Menjadi ruang virtual, ya, ruang virtual yang bisa mempresentasikan informasi dan juga pertukaran, ya, pertukaran informasi yang cukup aktif, masif, ya. Nah, ini dia mengatakan demikian, Shu bisa mengatakan demikian, ternyata Shu itu mengutip atau memparafrase dari penelitian yang dilakukan oleh Bagden and Wasson tahun 2006 dan juga penelitian Jones tahun 2003, kemudian penelitian Richardson tahun 2010. Ya, jadi ada berapa penelitian ini yang dikutip ini, teman-teman, oleh Shu ini di dalam burning issue yang pertama. Ada berapa penelitian ini? 3. Ada 3, ya, ada 3, teman-teman, ya. Ini ada 3, ada 3 penelitian yang dikutip, yang kemudian dikutip, dirangkum, kemudian diparafrase, ya. Jadi dari 3 penelitian itu dituliskan 2 kalimat pendek, ya. Intinya apa, ya? Jadi burning isunya seperti itu, ya. Ini bisa dibaca kembali, intinya sama, ya, sama. Kemudian kita lihat, teman-teman, itu isu. Setelah isu, kita coba mengidentifikasi apakah ada keterbaruan atau ada gap, ya. Nih, however, nah ini teman-teman, kalau ada Halo Pak Misti. Beberapa gap, teman-teman, ada beberapa jenis, ada konteksnya yang berbeda, itu menjadi satu gap tersendiri. Bapak ulangi, gap ataupun temuan baru itu salah satunya adalah konteks, adanya keterbaruan konteks, ya. Kemudian ada selain konteks apalagi, Pak? Ya bisa jadi yang baru
partisipannya, ya, partisipannya baru. Ada lagi Pak, ada lagi ya, ada 5 atau 6 ya, ada 6 atau 5 konteks keterbaruan ya. Nah kalau di sini, kalau kita baca di sini ya, sayangnya satu kesulitan yang dialami oleh siswa dalam belajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing adalah tidak adanya, nah ini teman-teman, belum adanya atau tidak adanya atau miskin ya, atau miskin kesempatan untuk ya, untuk bisa mempraktekkan dalam environment, dalam lingkungan nyatanya ya, dalam lingkungan mereka ya. Nah, ini yang dimaksudkan di sini adalah lingkungan ini penelitian oleh Ho ya, yang dikutip ini ternyata ngutip juga ini ya, ngutip juga ya, memparafrase dari penelitian Ho. Jadi si Ho sudah mengatakan kalau jarang ya, jarang atau masih sedikit ya, masih sedikit yang menerapkan bahwasanya siswa itu dikasih kesempatan untuk menuliskan pengalaman bahasa Inggrisnya itu di dalam sebuah lingkungan tersendiri ya, di dalam fasilitator ataupun fasilitas yang dikhususkan itu belum ada ya. Nah, ini bisa ditambahkan lagi ya, lebih parahnya di Cina ya, lebih parahnya di Cina ini lebih, aduh mohon maaf ini ya, ini ya, lebih parahnya lagi di Cina itu sangat terbatas ya, sangat terbatas untuk bisa mempraktekkan kemampuan bahasa Inggrisnya itu ya. Ini juga menunjukkan gap teman-teman, menunjukkan gap ya. Nah ini yang kemudian si Shu 2015 itu kemudian ingin meneliti it is therefore meneliti bagaimana voice blog itu bisa bermanfaat ya, bisa bermanfaat dalam peningkatan kemampuan speaking siswa ya. Nah, ini yang dituliskan sebagai gapnya teman-teman ya. Jadi bagaimana voice blog itu dapat meningkatkan kemampuan speaking siswa ya. Nah, ini kalau dilihat dari penelitian yang sudah terdahulu teman-teman. Jadi sama ya, sama. Kemudian Bapak ingin teman-teman, Bapak masih punya waktu beberapa menit ya? Masih. Iya Pak, masih. Ya, yang kedua, Bapak juga ingin menunjukkan kolaborasi Bapak dengan mahasiswa ya, dengan mahasiswa. Ini kebetulan siswanya itu bukan mahasiswa UGJ, sama seperti Bapak dengan kalian, mahasiswa Latansa ya. Ini laporan penelitian yang dilakukan oleh MISDI dan juga Usmala Dewi Siregar dan teman-teman ya. Ini adalah anak-anak atau mahasiswa di Departemen Linguistik ya, Universitas Sumatera Utara. Kita lihat bagaimana mereka menuliskan introduction. Nah, ini teman-teman. Selalu yang pertama itu adalah introduction ya, introduction. Nih, teman-teman, yang pertama kita bisa membaca
isunya di sini ya, isu pertama yang dikemukakan ya, yang dikemukakan ya. In the last 5 years, there is a massive growth of information and technology application as tools for education. Ya, jadi dalam 5 tahun terakhir ada perkembangan yang signifikan dunia informasi dan teknologi untuk dunia pembelajaran. Ini ternyata Bapak membaca ya atau Misty membaca penelitian si Aldo Kayel 2019 dan Shu 2016 ya. Nah, ini apa itu burning isunya ya. Kemudian kita lihat teman-teman, ini yang lain tinggal menambahkan ya, menjelaskan saja ya setelah mengklaim. Kita lihat di sini kemudian ada tidak previous study-nya untuk mendapatkan. Nah, ternyata previous study-nya itu ada di sini teman-teman. Ya, ini previous study-nya. Ya, dari sini ya. A number of studies related to blogging as English learning media have been reported in listening activities. Ya. Penggunaan blog itu sudah dilakukan untuk pembelajaran listening. Itu penelitian Aldo Kayel ya. Blog juga dilakukan untuk pembelajaran writing ya. Ini Verdian tahun 2013. Blog juga digunakan untuk speaking. Ini Shu tahun 2016. Kemudian menjelaskan satu persatu penelitian yang sudah dilakukan ya. Nih, misalkan di sini teman-teman. Jadi Aldo Kayel tahun 2019 ya itu melakukan penelitian bagaimana dampak dari penggunaan voice blog suara ya, blog listening ya, blog suara, blog voice ya, voice blog ya. Bagaimana dampak ya. Jadi Aldo Kayel tahun 2019 menginvestigasi bagaimana dampak penggunaan voice blog bagi pembelajaran bagi kemampuan maaf ya Bapak salah ini ya. Bapak ulangi, Aldo Kayel 2019 telah menginvestigasi atau meneliti bagaimana dampak penggunaan voice blog dalam pembelajaran listening ya, di konteks pembelajaran di perguruan tinggi ya, di perguruan tinggi. Hasilnya menunjukkan bahwasanya penggunaan voice blog itu dapat memfasilitasi siswa ya atau mahasiswa dalam hal ini ya memfasilitasi blog itu sebagai sumber pembelajaran yang friendly, yang nyaman. Ini teman-teman sama dilanjutkan penelitian yang lainnya ya. Kemudian apakah ini kemudian ditutup dengan sebuah proposal? Kita lihat di sini, teman-teman. Ya, secara keseluruhan hasil penelitian-penelitian di atas ya menunjukkan an outline vlogging sebagai alat potensial untuk pembelajaran listening dan speaking ya. Nah, kita lihat di sini ya ada nggak tujuannya teman-teman? Kita lihat di sini ya. Kita lihat since. Nah, ini teman-teman kalau Bapak lihat sekilas ternyata tulisan ini teman-teman di bagian paragraf akhir ini tidak eksplisit menunjukkan
menunjukkan gap ya, tapi di sini secara implisit ya, secara implisit ya. Ini hasil-hasil, namun demikian hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwasanya video blogging atau vlogging is still a burden. Belum banyak diteliti ya, ini still burden, masih terpendam, masih belum banyak diteliti atau belum banyak mengemuka. Nah, ini gapnya di sini teman-teman. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk shed light, untuk mengangkat, untuk memperlihatkan bagaimana dampak penggunaan vlogging, video blogging pada pembelajaran bahasa Inggris di perguruan tinggi. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Silakan barangkali ada yang ditanyakan. Jadi kembali lagi ke yang tadi ya, yang tadi. Silakan teman-teman ditanyakan, barangkali ada hal yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Silakan teman-teman. Ya. Halo? Ya Pak, hadir Pak. Saya masih ya. di depan layar. Pak, tenang Pak. Silakan teman-teman, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ini ternyata Bapak baru bisa sampai di introduction ya. Ini bagian yang betul-betul kuncinya ya, Silakan teman-teman, barangkali ada yang mau disampaikan. Di sini hadir 17 mahasiswa ya. Tadi di awal 12, sekarang sudah 17. Silakan berarti kelompok 5, barangkali mau disampaikan, silakan. Pembuatan introduction itu berarti harus rampung banget Pak ya. Biar supaya ya gimana ya, nama introduction mungkin ya munculnya di halaman pertama banget gitu Pak ya, di awal halaman awal. Betul. Introduction ini sekali lagi bagian yang paling tidak mudah ya, yang selalu ditemui oleh baik itu mahasiswa doktor, mahasiswa master ataupun mahasiswa S1 ya. Ini sering karena memang jarang diajarkan ya. Karena sekali lagi jarang diajarkan teman-teman. Kalau sering diajarkan sih mudah ya. Karena hanya sederhana, ada kalimat pengantar isu, didukung hasil penelitian dilaporkan, kemudian menunjukkan gapnya di mana, ditutup dengan tujuan penelitiannya. Selesai teman-teman. Ya. Cukup ini 300-500 kata juga cukup. Ya. Waduh. Ya. Mungkin saya nanya itu aja tadi Pak. Selebihnya insya Allah. Ya, Bapak lanjutkan ini teman-teman, Bapak tuntaskan. Kemudian kita masuk ke bagian method ya. Ini mudah ya. Kita hanya menjelaskan desain apa yang dipakai ya. Desain apa yang dipakai. Kemudian konteks studinya atau konteks penelitiannya di mana, partisipannya siapa, ya, partisipannya siapa, kemudian datanya itu diambil dari mana, dari hasil apa, apakah hasil tes, hasil wawancara atau apa, kemudian analisis datanya itu menggunakan apa. Kalau kalian jelas, ini kalau kalian kan menggunakan Microsoft Excel ya. Ini di bagian method sederhana teman-teman. Kemudian nanti di bagian temuan ya, di bagian temuan ini kita sampaikan kalau tabel hasil tabelnya, kalau gambar hasil gambar, kalau
statistik, hasil statistiknya, kalau hasil uji Excelnya kita tampilkan, baru kemudian kita beri penjelasan ya. Baru kita beri penjelasan. Setelah itu ditambahkan satu paragraf conclusion dan referensi teman-teman. Ya. Referensi Bapak minta menggunakan apa style ya. Karena referensi itu ada lebih dari 50 cara penulisan, namun untuk rumpun sosial ya pendidikan itu menggunakan apa style ya. Apa style itu yang bagaimana Pak? Apa style itu yang seperti ini ya. Ya, seperti ini kalau di dalam referensi, kalau di dalam kutipan teks di dalam itu misalkan Lee and Markey tahun 2014. Baik teman-teman, nanti artikel yang tadi punya Bapak akan Bapak share ke kalian karena itu mudah untuk diamati dan ditiru ya, karena bahasanya sederhana ya. Bahasanya itu sangat sederhana karena kolaborasi juga dengan mahasiswa. Ya. Mau nanya dong. Ya, silakan. Pak, cara menyajikan Excel di finding and discuss ini gimana Pak ya? Menunjukkan Excel. Menyajikan Pak, menyajikan. Menyajikan Excel ya. Oke, kita stop share screen dulu. Bapak ganti kembali ke artikel yang tadi ya. Nah, oke. Kita lihat sudah mulai nampak belum di layar kalian teman-teman? Sudah Bapak. Ya. Ini di bagian method tinggal kalian adopsi saja. Kalian tiru, kalian ganti dengan bahasa kalian sendiri. Ya. Ini tidak ada yang susah di bagian ini. Nah, di bagian result ini teman-teman salah satunya kalau hasilnya berupa diagram ya. Kita diagram ini kalau diagram. Kemudian kalau hasil wawancara dimunculkan hasil wawancaranya. Ini diagram ya, diagram ya. Ini diagram. Nah, oke. Mungkin yang kalian tanyakan nanti kalau ada jenis yang lain ya. Baik, sini diagram berarti ya Mas ya, diagram. Kalau yang lain bagaimana Pak? Sebentar, Bapak carikan dulu ya. Tulisan Bapak yang mudah untuk kalian untuk kalian adopsi ya, atau kalian tiru. Pak, Ya. saya mau nanya lagi. Ya, Pak, silakan. Punya saya kan ininya bentuknya scatter Pak ya. Scatter juga nanti dimasukin kan Pak ya? Bagaimana? Kan punya, kalau kelompok saya kan uji korelasi, jadi pakainya scatter. Karena dengan alhamdulillah scatternya udah ketemu tuh yang minggu lalu kita bahas nggak dapat. Oh ya. Kan udah ketemu, berarti scatternya juga disajikan kayak menyajikan diagram kayak tadi Pak ya? Oh iya, jadi yang pertama itu dimunculkan hasil statistiknya, ya hasil statistiknya, kemudian disampaikan satu paragraf hasilnya seperti apa, kemudian ditambahkan supaya lebih jelas, kemudian tabel atau bukan tabel ya, scattered berikut ini bisa memperjelas bagaimana korelasi bisa nampak, kemudian ditampilkan, kemudian seperti nampak pada gambar di atas, hasil bagaimana korelasi itu bisa terjadi pada kelas apa gitu.
Oh, Ya, oh iya Pak, ada lagi yang mau saya tanya ini Pak. Kan ya silakan. apakah saya perlu menyajikan tabel variabel X dan Y-nya di finding and discussion-nya gitu Pak? Perlu nggak Pak? Wah, oh enggak perlu, itu data ya. Iya itu data berarti nggak perlu Pak ya? Langsung scatternya aja gitu. Wah, datanya itu hasil statistik saja Mas, hasil statistik. Oh, ya Ya, berarti bentar. dalam bentuk scatter gitu kan Pak maksudnya? Bukan, statistiknya pertama disampaikan kan, misalkan hasil penelitian Ya ya ya. R hitungnya apa itu berapa seperti itu Pak ya? iya betul betul. Lalu nanti setelah dibandingkan dengan R tabel maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya korelasi ini merupakan perfect correlation misalnya kayak gitu. Betul. Oh, ya Ya. oke. Ya, saya Ini kira tabelnya juga kan gitu Pak, gitu nggak biar usah. ada. Itu maksud kamu kan tabel nilai-nilainya kan? Ya, that's right. Jangan, nggak usah, Okay. nggak usah. Ya, itu kan data ya. Buat apa di ini ya? Data itu kita simpan ya, kita simpan. Itu kan data mentah ya, data mentah. Kecuali kalau berupa ini Mas, berupa persentase ya, persentase yang mendapatkan nilai ini berapa persen, yang mendapatkan nilai 70 berapa persen. Nah itu bisa. Ya. Oh ya, siapa? Ya, bukan kemudian data mentah. X dapat 70, Sinta dapat 60, Tuti dapat 90, bukan. Oh iya Ya. Pak, siap-siap. Ya. Ini Bapak tunjukkan salah satu tulisan yang memang belum selesai ya. Ini Bapak nulis kembali dan karena Bapak suka dengan ya, sudah mulai nampak belum ini Mas? Sudah. Ya. Sudah Pak. Ya, sudah ya. Pak. Ini teman-teman, ini judulnya penggunaan vlog ya dalam pembelajaran ya. Ini ada introduction-nya, sama ada previous studies-nya bisa, kemudian methodnya, konteksnya dijelaskan, desainnya juga dijelaskan menggunakan apa, ya partisipannya siapa saja dituliskan, kemudian mengumpulkan datanya dari mana, dengan apa juga, prosedurnya kalau bisa ya, enggak juga enggak apa-apa. Nah ini teman-teman yang perlu dimunculkan di dalam artikel ini ya. Pertama itu tabel berupa ini ya, diagram batang ya. Jadi sekali lagi yang ini ya Kamal dan teman-teman, dari keseluruhan uji listening siswa didapati misalkan didapati hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi yang muncul itu bukan Tina 90, Budi 90, bukan, tapi nilai 70 itu berapa persen, ada berapa siswa, mendapatkan 90 ada berapa siswa, itu yang bisa ditampilkan ya. Siswa perempuan, siswa laki-laki perbedaannya seperti apa, itu bisa ditampilkan Mas Kamal dalam bentuk tabel atau diagram. Ya. Nah, ini juga bisa ditampilkan Mas, partisipannya itu laki-laki berapa, perempuan berapa, yang mendapat laki-laki di atas nilai rata-rata min berapa, itu bisa ya. Oh, berarti dihitung itu kan mencari rata-rata sesuai dengan gender Pak ya? Ya, bisa. Oh, berarti kalau saya mau menyajikan misalnya nilai rata-rata di listening per gender itu boleh. Boleh, bagus. Lalu dibentuk diagramnya dijadikan presentase gitu Pak, dengan cara dibuat diagram kayak gitu. Boleh Ya, berarti. bagus itu Mas. Bagus, menarik gitu kan. Nanti deskripsinya itu menarik gitu ya. Menarik. Oke, Pak. Jadi kalau sudah berupa tabel, berupa gambar itu tidak perlu penjelasan panjang ya, karena itu sudah lengkap. Sebuah gambar, sebuah tabel itu sudah lengkap. Ya. Oh, berarti kemudian mendingan kayak gitu. Berarti mendingan kayak gitu aja Pak ya.
Ini nanti ya mudah-mudahan bisa nambah satu sesi lagi mungkin ya kalau sudah data semua masuk ya. Ini kan data belum pada masuk ya. Kalau sudah pada masuk data semua masuk, Bapak ingin mempresentasikan teknik memunculkan apa itu deskriptif statistiknya ya. Ini kalian nanti memunculkan seperti ini juga bisa, Kamal. Jadi nilai awal berapa, nilai akhir berapa, itu bisa dibuat tabelnya juga. Kalau ada ya, kalau ada. Kalau saya kan nggak ada nilai-nilai awal nilai akhir. Iya, kalau ada. Kalau kamu mungkin yang paling tadi itu. Paling bikinnya perbandingan nilai rata-rata gender sama per tes, listening dan writing. Iya itu bagus. Iya gitu. Betul ya, betul. Ya. Nah, ini speakingnya minnya berapa ya? Laki-laki minnya berapa, perempuan minnya berapa. Nah, nanti kan kelihatan perbedaannya berapa persen. Itu kan menarik juga untuk ditampilkan di analisis. Ya. Nah, Bapak kira sampai di sini dulu teman-teman mengenai penulisan ya, apa style bisa kalian lihat di artikel yang nanti Bapak sampaikan, menuliskannya bagaimana bisa kalian lihat ya. Oke, terakhir ada yang mau disampaikan teman-teman? Tadi ada 20, sekarang jadi 16 lagi. Ini gimana ini? Menghilang lagi ya. Ya, terima kasih teman-teman. Barangkali ada pertanyaan terakhir, silakan.